فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Arti terjemahannya adalah, maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Kajian kita kali ini akan membahas tentang kurban yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Suhaidi Arfan, LC, MA. Selamat mendengarkan. Ditahan dia. Terus banyak kali dalil Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka cuman berkurban. Pernah Abu Bakar satu kali tidak berkurban. Kenapa? Menunjukkan kurban itu sunnah, bukan wajib. Kata Rasulullah SAW, Nabi itu 3 yang wajib sama dia. Yang pertama, sholat duha. Sholat duha ini wajib bagi diri Nabi. Bagi diri kita sunnah, Bu. Tapi kalau tidak kita kerjakan, kita termasuk orang lalai. Tapi Bu, lalai. Lalai itu ya termasuklah kita punya anak buah. Anak buah tuh sering kali lalai. Kan palak juga kita. Lalai. Yang kedua, sholat witir. Itu dilakukan Nabi. Wajib bagi diri Nabi, sunnah bagi diri kita. Yang ketiga, kurban. Kurban itu wajib bagi diri Nabi, kita sunnah. Bagi diri Nabi, lalai saja dinilainya dosa, Pak. Lalai, silap aja sedikit Nabi dinilainya dosa. Kalau kita kan tidak. Kalau kita sedikit, bukan sedikit-sedikit lagi, banyak kali lalai kita. Lalai, lupa, yang meninggalkan sholat, yang lupa sholat, wah banyak kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi kalau kita berkurban itu doanya, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari kurbani dari umat Muhammad wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Sumat duha, kemudian dia sembelih. Kalaupun tak disebut namanya enggak jadi masalah. Atau disebut Bismillahi Allahu Akbar. Setelah Bapak mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, kan? Terus Bapak bilang lagi Bismillahi wallahu Akbar, hadza minka. Ini darimu ya Allah, kurbani walaka, dan dikembalikan kepadamu. Taqabbal min fulanin, terimalah kurban si Polan ini. Namanya ini, boleh, tidak masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa kana idza raja'a, Nabi kalau dia salat Idul Adha, Nabi tidak makan. Kalau Idul Fitri kita makan dulu, disunnahkan. Kalau Nabi tidak makan dia. Setelah itu Nabi barulah pulang dia makan. Dia makan bagaimana? Nabi itu dia makan, diambilnya hati lembu itu, dibakar, dikasih taruhnya garam, dibakarnya, dimakannya itu aja. Nabi tidak mengasihkan sepertiga itu, Pak. Sepertiga untuk berkurban, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk orang fuqara, tidak. Maunya kita seperti itulah, nggak usah diambil-ambil lagi. Ambil aja hatinya, kita makan, udah, kasihkan semua. Kalau bisa kita berkurban tuh jangan kurbannya saja dikasih. Kalau bisa kasih uang, beli cabai, tomat, beras, kan gitu Pak. Memang nggak disyariatkan, tapi alangkah bagusnya kita tambah duit itu. Oh, ini yang berkurban sama saya, siapa-siapa orang yang mendapatkan kurban, nanti titipkan sama panitianya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa beda kurban dengan akikah? Apa bedanya? Kalau kurban itu min sya'airillah, termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Kurban memang setiap tahun kita kerjakan. Kalau akikah
Akikah itu apa? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya. Tusbahu anhu yaumas sabi' wa yuhlaku wa yusamma. Pada umur 7 tahun dicukur rambutnya, disembelihkan kambing dan diberikan nama. Diberikan nama. Kalau dia laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Sebagaimana Hasan dan Husain mengakikah cucunya. Terus diberikan nama, beri nama yang baik. Terus diazankan dan diiqamahkan. Diazankan sebelah kanan, diiqamahkan sebelah kiri. Terus kita kunjungilah orang-orang yang akikah anaknya itu. Termasuk, kenapa kita kunjungi? Yang pertama, kita sedang diingatkan. Ketika kita kunjungi anak itu berarti kita diingatkan waktu kecil kita, Pak. Seperti inilah dulu aku waktu kecil. Yang kedua, ikut senang terhadap kesenangan orang. Yang keempat, bersilaturahim. Yang kelima, ada pembelajaran di dalam akikah itu. Kita doakan akidahnya selamat, kita doakan tubuhnya sehat, kita doakan akhlaknya bagus nanti, kita doakan mampu menjaga waktu, memelihara hawa nafsu yang jahat, menjauhi hawa nafsu yang jahat, memiliki akhlak yang bagus, pemikiran yang cemerlang, bermanfaat untuk orang lain, dan mampu berusaha dengan dirinya sendiri, tak bergantung kepada orang tua. Itu dia Bapak Ibu ya. Itu tujuan kita akikah itu. Sementara kurban itu memang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syiar dari ajaran Islam. Ada dalil-dalilnya. Terus dalil kurban lagi, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Namanya sebabun nuzul ini diriwayatkan oleh Ibnu Shalih anak Ibnu Abbas annahu qala, bahwasanya As bin Wa'il bin Hisham, dia melihat Rasulullah SAW keluar dari masjid, dia masuk. Apa kata si Wa'il, As bin Wa'il bin Hisham? Kau tengok Nabi itu, dia aja anaknya kecil semua meninggal, semua anaknya meninggal. Apa itu Nabi? Apa itu? Masa anaknya meninggal? Dijelek-jelekkannya Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Dia jelekkan. Ini enggak bagus. Inilah As bin Wa'il bin Hisham. Terus maka turun ayat, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ancaman lagi orang yang enggak berkurban, maka lahu sa'atan falam yudhha falyamut insyaallahu yahudiyan wa insya'u nasraniyan. Siapa yang mampu berkurban, dia tidak berkurban, maka hendaklah dia mati Yahudi atau mati Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Jadi seberkurban itu Bu, bulu-bulunya, tanduknya, darahnya, semua dinilai ibadah. Semua dinilai ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa kisah-kisah yang tidak bisa dipikirkan oleh orang berpikir, tapi wajib diimani. Seperti satu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini dia kisah-kisah Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya meminta, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Puluhan tahun Nabi Ibrahim tidak memperoleh anak. Akhirnya lahir Nabi Ismail. Terus menyembelih anaknya. Terus meninggalkan anaknya ketika posisi dalam keadaan merah. Anak-anaknya itu.
Terus Nabi Ibrahim dibakar. Terus Nabi Ibrahim disebut di dalam sholat. Oh itu Pak. Maka mulianya Nabi Ibrahim disebut dalam sholat. Mana ada nabi-nabi yang lain disebut? Kecuali Nabi Ibrahim.